Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di tengah wabah ataupun penyakit yang sudah menjadi musuh yang nyata di negeri kita ini, kita masih disempatkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit membahas sebuah tema yang berjudul tentang ciri-ciri orang yang beriman. Jamaah sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, rusa menjadi indah karena tanduknya. Gajah diburu orang karena gadingnya. Badak dikejar orang karena culahnya. Andai kata rusa yang tak bertanduk, badak yang tak berculah, bahkan gajah yang tak bergading akan segera kehilangan keindahannya. Begitulah jikalau itu kita masukkan kepada nilai-nilai keimanan. Orang-orang yang beriman dikenal karena ia memiliki ciri, ia memiliki tanda. Apa tandanya? Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 menjelaskan itu. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman itu, siapa mereka? Yang pertama, allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggetarkan jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam hidup, Allah memberikan satu hati kepada kita. Di dalam hati yang cuma satu itu terkumpul sejuta rasa. Apapun yang dapat mengambil tempat terbesar di dalam hati kita, maka itulah yang dapat menggetarkan jiwa kita. Andaikan pangkat yang menjadikan tolak ukur terbesar yang berada di dalam hati kita, maka pangkat itulah yang dapat menggetarkan jiwa kita. Andaikan harta yang mengambilkan tempat terbesar di dalam hati kita, maka harta tersebutlah yang mampu menggetarkan jiwa kita. Orang-orang yang beriman, di dalam hatinya diisi oleh nama Allah, sehingga apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, dan pada gilirannya mampu menggetarkan hati orang lain. Bukankah suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur, lalu datang seorang kafir Quraisy bernama Da'sur menghunuskan pedangnya. Ya Muhammad, andaikan ku tebas batang lehermu sekarang, siapa yang dapat menyelamatkanmu? Lalu Rasul menjawab dengan tenang dan tegas, Allah yang akan menyelamatkan saya. Mendengar kalimat Allah yang terucap oleh bibir Rasul, Da'sur gemetar, pedangnya terjatuh. Lalu diambil oleh Rasul dan dibalikkan pedang itu kepada Da'sur. Kalau sekarang kubalikkan pedang ini ke lehermu, siapa yang dapat menolongmu Da'sur? Lalu Da'sur menjawab, tidak ada ya Rasul, kecuali engkau mau memaafkan saya. Dua pembelajaran dari cerita pendek ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, bagaimana mudahnya Rasul memaafkan orang-orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Dan yang kedua, kalimat Allah yang terucap oleh Rasul yang hatinya bersih mampu menggetarkan hati orang lain. Yang kedua, wa ijatu liat ayatuhum jadathum imanan. Orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Apa ayat-ayat Allah? Tanda-tanda Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Yang pertama, ayat yang terucap oleh Allah, biasa kita sebut dengan wahyu. Dan yang kedua, ayat yang tercipta oleh Allah, biasa kita kenal dengan alam jagat raya ini. Orang-orang yang beriman membaca ayat Allah yang terucap, melihat ayat Allah yang tercipta, semakin bertambahlah keimanannya. Dia berdiri di tepian pantai, luar biasa laut,
biru terhampar ombak menghempaskan diri ke tepian pantai. Andaikan laut saja begini hebatnya, apalagi yang menciptakan laut. Ia tidak memuji laut, akan tetapi ia memuji yang menciptakan laut tersebut. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam arti kata menyerahkan segala hasil usaha yang telah ia kerjakan kepada Allah. Gunakan segala teknologi yang canggih untuk membantu pekerjaan kita. Gunakan tenaga yang paling profesional untuk membantu pekerjaan kita. Setelah semua terlaksana, barulah wa ala rabbihim yatawakkalun. Berdoa kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah. Andaikan dia gagal, ia tidak akan putus asa, dan andaikan ia berhasil, dia tidak akan lupa daratan. Bukankah kita sering di dalam kehidupan kita, ketika pekerjaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita senantiasa menyalahkan Allah dan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Berapa banyak kita lihat ketika kita berbicara tentang Tuhan tidak adil, dan beberapa menit kemudian baru kita tersadar Tuhan memang benar-benar adil. Suatu kisah ketika seorang petani mencangkul di ladangnya, lalu ia beristirahat di bawah pohon beringin. Di samping pohon beringin terdapat pohon semangka. Sambil melihat dan menerawang, ia berkata bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa pohon beringin pohonnya besar buahnya kecil, sedangkan semangka pohonnya kecil buahnya besar? Seharusnya agar enak dilihat oleh mata, pohon beringin pohonnya besar, buahnya sebesar buah semangka, sedangkan pohon semangka pohonnya kecil, buahnya sekecil pohon beringin saja. Kalau begini, Tuhan memang tidak adil. Lalu beberapa menit kemudian jatuh buah beringin tepat mengenai hidungnya. Ia terkejut, astagfirullah. Kalau begitu Tuhan memang benar-benar adil. Andaikan pohon beringin buahnya sebesar buah semangka jatuh menimpai hidung saya, udah bagaimana potongan saya pada hari ini? Maka marilah kita jujur di dalam kehidupan kita. Mungkin pernah kita mengatakan Tuhan tidak adil, dan beberapa menit kemudian baru kita tersadar Tuhan memang benar-benar adil. Maka itulah perlunya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.